ini adalah pasal istimali alat siwaki, tentang memakai alat siwak. Wa huwa, adapun siwak ialah min sunanil wudu'i, termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Wa yutlaqu siwaku, dan dikatakan apa siwak aidan pula alama atas sesuatu. Dikatakan, dipakai, digunakan, dimutlakkan. Apa siwak alama atas sesuatu yustaku bihi, yang dibuat siwak bihi apa ma, nyatanya min arakin, berupa kayu arak, wa nahwihi, dan seumpamanya arak. Wa siwaku mustahabun fi kulli halin, adapun siwak ialah disunnahkan dalam setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan apa siwak dengan makruh tanzih, illa ba'da zawali lis-shaimi, terkecuali setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, fardhan, baik puasa fardu, atau naflan, atau puasa sunnah. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi, dan hilang apa kemakruhan bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Waqtara Nawawi, dan memilih siapa Imam Nawawi adam al-karahati mutlaqan, kepada tidak adanya kemakruhan secara mutlak, baik sebelum atau sesudahnya zawal, bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah, tidak ada kemakruhan menurut Imam Nawawi. Nabi pernah menyampaikan sebuah pernyataan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, maka niscaya pasti aku haruskan mereka untuk pakai siwak. Siwak ini banyak sekali manfaatnya, gunanya sangat banyak. Jangan mentang-mentang di bulan puasa tahu hadis, wallazi nafsi biyadihi la khuluqu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miski. Pasta siwak, tidak pakai gosok gigi, mentang-mentang hafal hadis itu. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada harumnya minyak misik. Tapi ingat, jangan lupa, indallah, di sisi Allah. Amma indanna, itu harus digarisbawahi, indallah itu. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Kalau saja baunya itu lebih harum daripada minyak misik, indallah, apalagi kalau tidak bau. Jadi hadis itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak gosok gigi di bulan puasa ini. Kata temannya, enak diriku mabuisasi. Jadi gosok gigi sunnah muakkadah. Andaikan saja tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku wajibkan, kata Nabi, siwak. Cuma kalau bulan puasa, hati-hati pakai siwak. Gosok gigi hati-hati, jangan terlalu keras, pelan-pelan. Khawatir ada sesuatu yang masuk ke dalam. Dan lebih utama ini pakai kayu arak. Biasanya jemaah haji ini yang baru datang bawa oleh-oleh kayu siwak, istilahnya sudah disebut dengan kayu siwak. Oleh-oleh favorit itu jemaah haji. Kayu siwak, kurma, kismis, kacang arak, oleh favorit jemaah haji. Yang paling sangat favorit adalah Zamzam, air Zamzam. Tapi yang asli biasanya roceh jemaah haji, campur kurang air lokal. Ya, itu campur, ini sudah tidak asli lagi. Mendingan kasih air asli saja lokal. Mungkin saya tak mampu beri yang Zamzam. Itu terjadi penipuan itu namanya.
Oh, hari kamu tahu ini zam-zam ternyata bani zam-zam campuran. Zam-zam mah berak kafilan. Campur barang yang sabentong. Tuh. Tak bagus itu, tak bagus. Ya mungkin cetak oleh air zam-zam banyak, ya kasih air biasa saja sudah. Tak usah merepot oleh air zam-zam. Karena dibatasi, bawaan itu kan dibatasi, sulit untuk bisa bawa air zam-zam banyak. Wa huwa aisyawaqu fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Adapun aisyawaqu siwak fi salasati mawadhi'a di 3 tempat ashaddu istihbaban ialah paling sangat kesunnahannya. Min ghairiha dari selain salasati mawadhi'. Ahaduha adapun salah satu dari salasati mawadhi' inda taghayyuril fami ialah ketika berubahnya mulut. Berubah min azmin sebab azm. Kila dikatakan menurut satu pendapat bahwa adapun azm sukutun tawilun ialah diam yang lama. Misalnya puasa ini karena kita tidak melakukan aktivitas makan dan minum, itu biasanya mulutnya bau, min azmin itu. Wakila huwa tarkul akli. Dan dikatakan menurut pendapat yang lain bahwa adapun azam ialah tarkul akli, meninggalkan makan, tidak minum. Wa innama qala dan hanyalah berkata siapa musannif wa ghairihi dan lainnya azam. Lainnya azmin liyashmala supaya mencakup apa ghairihi taghayyurul fami kepada berubahnya mulut di ghairi azmin dengan selain azam, ta'akli dirihin karihin seperti memakan, mengkonsumsi dirihin ini sesuatu yang punya bebauan karihin yang tidak enak. Contohnya seperti apa bau yang tidak enak? Mengkonsumsi makanan yang baunya tidak enak, min taumin berupa bawang putih, menyengat baunya, wa basalin dan bawang merah, wa ghairihima dan lainnya saumin wa basalin. Wasani adapun yang kedua indal qiyami ialah ketika bangun. Ayat istiqadi artinya bangun minan naumi dari tidur. Wasalisu adapun yang ketiga hendal qiyami ila salati ialah ketika hendak menegakkan salat fardhan baik salat fardu atau naflan atau salat sunnah. Wa yata'akkadu aidan dan menjadi muakkad apa siwak aidan pula fi ghairi thalathatil madhkurati di selain 3 yang telah disebutkan tadi mimma dari sesuatu huwa yang adapun ma madhkurun ialah disebutkan fil mutawwalati di kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Contohnya qiraatul Qur'ani seperti membaca Al-Qur'an. Wastiraril asnani dan ketika menguningnya gigi. Menguningnya gigi karena makanan-makanan yang dikonsumsi. Ketika makanan-makanan itu menempel di gigi dalam waktu tertentu kalau tidak segera siwak atau gosok gigi itu akan menguning dan bisa menjadi karang gigi, dan kalau sudah menjadi karang gigi sulit untuk bisa dihilangkan, lengket erat dengan gusi, dan itu hanya bisa rontok dengan menggunakan siwak, kayu arak. Wa yusannu an yanwiya dan disunahkan apa berniat siapa orang disiwaki dengan siwak as-sunnata kepada kesunahan. Wa yastaka wa an yastaka dan bersiwak siapa orang biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa yabda'u dan memulai siapa orang an yanwiya wa an yastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibil aymani
Wa yabda'a, dan memulai siapa orang dengan sisi kanan, min famihi, dari mulutnya orang. Wa an yumirrahu, dan menjalankan siapa orang kepada siwak, ala saksi halqihi, di atas langit-langit kerongkongannya orang, imraron latifan, dengan menjalankan latifan yang halus, lembut, lunak, jangan kasar-kasar, lunak. Wa ala karasi adrasihi, dan di atas pangkal gerahangnya orang. Kalau tidak punya kayu arak, bisa pakai ujung lengan baju, boleh. Atau bahkan bisa pakai jari-jari. Jari-jari yang kasar boleh dipakai. Tapi jari-jarinya sendiri, jangan pinjam jari-jarinya temannya. Ini karena saking sunnahnya siwak, ya. Kalau kita misalnya sholat lupa tidak siwak, tetap dianjurkan di dalam sholat kita melakukan siwak. Karena saking dianjurkannya siwak. Tapi tentunya dengan cara yang tidak membatalkan sholat, pelan-pelan. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah berupa sholat, puasa, tapi juga Islam mengajarkan kebersihan. Siwak ini juga merupakan bagian dari kebersihan. Kalau kita sudah peduli dengan kebersihan, maka kita akan selalu sehat. Dan kalau kita selalu sehat, berarti kita bisa sempurna di dalam melaksanakan ibadah. Makanya di Sukorejo ini soal kebersihan harus betul-betul steril. Dia itu sangat peduli dengan urusan kebersihan. Beberapa waktu yang lalu itu putri hampir saja disaksi oleh kiai karena kotor, banyak sampah berserakan. Tapi tidak sampai disanksi, segera dilakukan sterilisasi, termasuk juga kaca-kaca diampung, dibersihkan. Karena kebersihan ini merupakan ajaran agama juga. Di dalam kitab Taklimul Muta'allim itu kan sudah sangat jelas, saya kira itu. Ajaran kebersihan juga salah satu di antaranya. Kalau kita baca misalkan hal-hal yang dapat menyebabkan lupa, termasuk di antaranya adalah kencing di tempat yang airnya tidak mengalir, yang airnya menggenang, itu bisa menyebabkan lupa. Kenapa kok bisa menyebabkan lupa? Hanya kencing di tempat yang airnya tidak mengalir. Misalnya dengan pawuduan, kita harus melintasi air yang menggenang di situ. Kencing di situ bisa menyebabkan lupa. Kok bisa? Apa relevansinya kencing di tempat yang air menggenang, di tempat yang airnya menggenang dengan menyebabkan bisa lupa? Sebenarnya sangat sederhana konsep taklim itu. Tidak perlu kemudian kita mengatakan bahwa konsep taklimul muta'allim sudah tidak cukup rasional. Konsep taklimul muta'allim tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang, karena banyak diantaranya tidak rasional. Sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita melakukan kencing di tempat yang airnya menggenang, kencing di tempat yang airnya tidak mengalir, itu kan artinya kita jorok. Masa akan meninge air pada saat kita mau melintas di tempat pewuduan itu, di masjid kan banyak yang menggunakan cara seperti itu supaya betul-betul suci. Masa akan meninge air itu jorok artinya. Dan kalau kita jorok berarti kita sudah tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Jorok artinya kita sudah tidak memperhatikan kebersihan. Dan kalau kita sudah tidak bersih, maka tentu saja pada akhirnya akan mengakibatkan kondisi kesehatan akan terganggu karena lingkungan yang tidak sehat. Dan kalau kita sudah sakit karena lingkungan yang tidak steril, karena lingkungan yang tidak sehat, maka orang sakit biasanya tidak bisa berpikir dengan baik.
Kalau sakit menyebabkan orang tidak bisa berpikir dengan baik, tentu saja banyak hal-hal yang dilupakan. Akhirnya menjadi lupa. Termasuk juga ada konsep yang dianggap tidak rasional dalam kitab Ta'limul Muta'allim, baca-baca tulisan di kuburan bisa menyebabkan bisa menyebabkan lupa. Baca tulisan di kuburan harus bisa lupa. Dimai. Musannif wa karena baca tulisan di kuburan bisa lupa. Baca tulisan di kuburan itu termasuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa baca tulisan-tulisan yang ada di kuburan? Misalnya biasanya kan yang kuburan yang baisan, tulis nyama-nyama mayit. Karena apa? Anggap temanya mana orang-orang mati. Mata namulako. Artinya itu hanya sebagian contoh dari perilaku kita yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, jangan dilakukan. Karena otak diibaratkan file-file yang berisi memori-memori seperti komputer. Semakin penuh otak kita dengan memori yang tidak ada manfaatnya, semakin banyak file-file yang terisi di otak kita. Dan kalau semakin banyak otak-otak kita ini terisi dengan file-file yang tidak ada gunanya, maka yang mestinya harus kita masukkan file-file berupa ilmu pengetahuan tidak bisa masuk. Karena sudah full memorinya. Di otak kita sudah penuh dengan file-file yang tidak bermanfaat. Berisi dengan tulisan-tulisan yang tidak ada gunanya. Sehingga sulit ilmu pengetahuan untuk bisa masuk. Kalau dipaksakan bisa hang, rusak komputernya kalau sudah melebihi kapasitas memori yang ada. Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah jangan melakukan hal-hal yang dianggap tidak ada manfaatnya. Termasuk tidak ada manfaatnya baca tulisan di kuburan. Ya kalau baca tulisan doa di kuburan itu ada manfaatnya, tidak. Seperti An-Nabi Ka'asa Almarhumain Samsul Ka'asa. Di situ ada doa yang kita panjatkan terlebih dahulu, mengucapkan salam. Ada bacaan-bacaan doa yang kita baca, itu kan baca tulisan di kuburan namanya. Itu tidak masuk dalam kategori baca tulisan di kuburan yang bisa menyebabkan lupa. Faslun ini adalah pasal fi furudil wudu'i, tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa adapun furudul wudu'